Wadidaw, akhirnya spoiler One Piece chapter 1102 sudah keluar ke tengah-tengah kita semua, Leo. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1102 diberi judul Hidup Kuma. Chapter kali ini berfokus pada kehidupan Kuma dan menampilkan pandangan Kuma terhadap peristiwa-peristiwa seperti di Trailer Bark, Sabaudi, dan Summit War antara lainnya. Kita juga melihat Kuma mengatakan bahwa kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, adalah orang yang akan menyelamatkan dunia. Tapi dia datang terlalu awal, sebelum Kuma akhirnya mengirim Luffy dan kelompoknya terbang ke tempat-tempat spesial yang pernah Kuma kunjungi atau tempat-tempat spesial lainnya, dan seolah-olah sesuai atau dirancang untuk para kru bajak laut Mugiwara no Luffy untuk berkembang. Mulai dari Luffy di Amazon Lily, pulau para pejuang Kuza, Roro Noa Zoro di Kuraigana, tempat tinggal sang pendekar pedang terkuat di dunia, Sanji di Kamabaka, negeri para petarung waria dengan kemampuan bertarung dan memasak yang menakutkan, Usopp di Boin, pulau hidup yang menyimpan banyak senjata tumbuhan yang hebat, Nami di Wederia, tempat di atas awan yang mempelajari ilmu dan pengendalian cuaca, Chopper di Torino, pulau tempat ilmu pengetahuan dan medis yang luar biasa, Nico Robin di Tequila Wolf, jembatan raksasa yang mempertemukan dirinya dengan pasukan revolusioner, Brook di Namakura, pulau tempat pemuja Satan atau setan, dan terakhir Franky di Karakuri, pulau tempat lahir Dr. Vegapunk sekaligus laboratorium rahasianya. Berlanjut ke spoiler, Dr. Vegapunk tidak menghapus kepribadian Kuma sepenuhnya, tapi Kuma mengikutinya karena dia berdamai. Dr. Vegapunk memutuskan untuk menempatkan kenangan Kuma ke dalam Paw-Paw Bubble yang kita lihat di Pulau Egghead sebelumnya. Berlanjut, Bartholomew Kuma memberi Dr. Vegapunk pesan terakhir untuk dikirim ke Bani. Dr. Vegapunk harus mengatakan ucapan selamat ulang tahun ke-10 dari Kuma kepada Jewelry Bonnie. Dan akhir chapter, flashback telah berakhir dan kita kembali ke saat ini dengan Jewelry Bonnie menangis dalam kenangan. Leo, setelah kita membahas atau membedah One Piece spoiler chapter 1102, selanjutnya marilah kita membahas beberapa informasi anime atau manga One Piece yang banyak diperbincangkan dalam 1 minggu belakangan ini. Dengan informasi pertama yaitu pesan Oda Sensei dalam Jump Fiesta 2024. Dalam acara Jump Fiesta 2024 yang berlangsung pada tanggal 16 Desember hingga 17 Desember, Oda Sensei menyampaikan kepada penggemar One Piece sebuah pesan yang berisi tentang informasi live action, anime dan manga One Piece yang terjadi di tahun 2024. Dan di pembahasan ini, Marga Anime akan merangkum pesan Oda Sensei dalam Jump Fiesta 2024 untuk para nakama semuanya. Pesan Oda Sensei yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk seluruh penggemar One Piece dan pemeran One Piece live action yang telah meramaikan tahun 2023 dengan kesuksesan One Piece Film Red dan One Piece live action season pertama. Ucapan terima kasih ini Oda Sensei sampaikan dengan cukup gembira karena Oda bercerita bahwa dirinya sangat gugup saat putaran perdana One Piece live action. Namun Oda Sensei terkejut setelah mengetahui One Piece live action berada di posisi pertama di Netflix selama 3 minggu berturut-turut. Dan Oda juga menyampaikan pengerjaan One Piece live action season kedua sedang dilaksanakan. Wadidaw, itu artinya 2024. Kemungkinan besar nantinya kita juga kembali menikmati One Piece live action pada musim keduanya dengan cerita akan terus berlanjut hingga ke Alabasta Saga. Semoga nantinya pengerjaan One Piece live action season kedua tidak mengecewakan dan kita penggemar One Piece tentunya selalu memberikan dukungan untuk kesuksesan One Piece live action.
Selanjutnya pada pesan kedua Oda Sensei dalam Jump Fiesta 2024 berisi tentang informasi seputar anime One Piece untuk menandai peringatan 25 tahun anime One Piece. Pesan ini kembali ditunjukkan Oda Sensei kepada para penggemar One Piece karena pada tahun depan kita akan menyaksikan proyek-proyek besar anime One Piece yang sangat spektakuler, di mana marga anime telah merangkum isi dari peringatan 25 tahun anime One Piece, dimulai dari proyek pertama tentang adaptasi manga Monster yang akan tayang di Netflix pada tahun 2024, di mana pihak One Piece telah menerbitkan visual kunci dari anime Monster 103 Merchandise Dragon Damnation yang sangat megah. Dalam poster tersebut kita bisa menyaksikan gambar Shimotsuki Ryuma sedang bertarung dengan seekor naga yang terlihat sangat megah, dan kita juga melihat dua karakter lainnya seperti Flare dan Cyrano yang juga ikut hadir dalam visual kunci anime Monster. Kemudian proyek kedua berisi tentang informasi manga One Piece yang akan mengadaptasi anime terbaru atau remake yang berjudul The One Piece, di mana dalam Jump Fiesta 2024 pihak One Piece menerbitkan sebuah trailer tentang informasi anime One Piece yang akan mendapatkan pengerjaan ulang dari episode pertama yang akan diproduksi oleh Wit Studio dan juga Netflix di bawah pengawasan Suisa dan Eiichiro Oda. Wadidaw, akhirnya One Piece mendapatkan pengerjaan ulang dari studio ternama Wit dan Netflix. Tentunya kita menunggu hal tersebut karena kita akan mendapatkan anime terbaik nantinya. Dan di proyek The One Piece yang akan terbit tahun depan, mungkin baru mendapatkan informasi adaptasi Romance Dawn yang berfokus pada East Blue Saga. Namun walaupun begitu, proyek ini merupakan salah satu unggulan yang akan memeriahkan One Piece pada tahun depan. Dan pesan terakhir Jump Fiesta 2024 adalah pesan tentang peristiwa yang akan terjadi di manga One Piece pada tahun 2024, di mana Oda Sensei menyampaikan pesan yang berbunyi, "Sebagai penulis One Piece, saya harus melakukan yang terbaik. Tetapi tahun ini terlalu banyak orang yang mengalami banyak hal berbeda. Ini benar-benar dunia yang menakutkan. Jika Luffy dan teman-temannya bisa meninggalkan Egghead dengan selamat, apakah mereka akan pergi ke pulau itu? Aku juga mempertimbangkan rute yang tidak akan mereka lewati. Bisakah Luffy dihentikan? Ketika hal itu terjadi, maka terjadilah perebutan itu. Akhirnya pertarungan antara orang itu dan orang itu mungkin menghasilkan hasil yang tidak terduga." Wadidaw, pesan yang sangat luar biasa. Pertarungan antara orang itu dan orang itu akan terjadi pada tahun 2024. Tahun depan adalah puncak dari manga One Piece. Pada akhirnya tahun depan, kita akan melihat pembukaan atau dimulainya awal dari Battle Royale yang disebutkan Oda Sensei sebelumnya, dengan dimulainya pertarungan antara orang itu dan orang itu. Dan tentu saja kita sudah mengetahui pertarungan tersebut akan terjadi seperti yang telah kita prediksi sejak awal, karena di chapter 1090 Dr. Vegapunk, Luffy, dan Usopp telah mengatakan rute mereka selanjutnya adalah rumah para raksasa, Pulau Elbap. Dan nantinya Elbap akan menjadi puncak dari segala pertarungan di manga One Piece. Tentunya teman-teman bertanya, siapakah sosok yang Oda maksud akan bertarung, yang nantinya akan melibatkan Luffy? Dari gambaran marga anime, orang itu dan orang itu adalah Akagami no Shanks dan Kurohige alias Marshal Detach. Karena Oda Sensei sejak awal telah memberikan gambaran dua sosok ini akan bentrok di masa depan, dengan Shanks yang memiliki ikatan dengan Elbap, dan kelicikan Kurohige mungkin akan menjadi pemicu Shanks akan bertarung melawan Kurohige untuk melindungi sesuatu di Elbap. Dan tentunya pertarungan antara Shanks dan Kurohige nantinya akan memicu banyak karakter yang akan hadir di Pulau Elbap, terutama Luffy dan krunya. Dan marga anime sangat menantikan puncak pertarungan One Piece yang akan terjadi tahun depan. Dan juga dari informasi Jump Fiesta tahun 2024 tentang Luffy
yang kemungkinan besar akan meninggalkan Egghead. Tentunya di Egghead nanti juga akan terjadi peristiwa yang besar yang membuat Luffy keluar dari Egghead. Mungkin itu dengan kekalahan Saint Saturn atau dengan peristiwa lainnya. Dan Marga Anime menyampaikan kepada penggemar One Piece untuk selalu mengikuti One Piece, karena sebentar lagi kita akan melihat pertarungan yang lebih besar dari Perang Marineford dan Perang Wano Kuni. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur untuk menyaksikan One Piece secara keseluruhan. Sehat juga tentunya untuk seseorang yang selalu kita cintai, Oda Sensei. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian